Shalom, selamat sore. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video kami. Namun sebelum kami menampilkan video ini, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Karisma Tikwallo. Nama saya Yopi Frederick. Halo, nama saya Sarsalenda. Hai, saya Desinita Repen. Saya Debbie Natalia Tandek. Halo, nama saya Hermina. Saya Pimianti Novita. Saya Priani Manyu. Selamat menyaksikan. Shalom untuk kita semua, selamat hidup untuk hari ini dan selamat berjumpa dalam podcast kali ini. Kita akan membahas mengenai pandangan Onenes terhadap konsep Athanasius mengenai Allah Tritunggal. Langsung saja ya. Namun sebelumnya itu saya tidak sendiri. Saat ini saya ditemani oleh satu host cantik di sebelah saya dan 3 narasumber yang ganteng-ganteng di sebelah kanan saya. Ya, sebelum lebih jauh, saya akan memperkenalkan 3 narasumber kita pada saat ini. Yang pertama ada Kakak Tesar, alumni Staken 2019. Yang kedua ada Kakak Tovan, alumni Staken 2018. Dan yang ketiga ada Kakak Yopi. Wah, senang ya Kak kita bisa berjumpa saat ini. Ya, senang. Ya, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ya Kak. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan kita kali ini. Ya, baik. Seperti yang kita ketahui bahwa pandangan mengenai tertinggal ini dari Onenes berlawan tentang doktrin Allah Tritunggal, tentang konsep Athanasius. Melalui ini, bagaimana pandangan kakak-kakak terhadap hal tersebut? Kalau saya, memang dalam sejarah Kekristenan ya, salah satu doktrin atau ajaran yang masih menimbulkan banyak perdebatan bahkan setelah ribuan tahun, yaitu konsep mengenai Allah Tritunggal. Selain menimbulkan perdebatan, konsep Allah Tritunggal ini memang adalah salah satu paham dalam Kekristenan yang sangat sukar untuk dipahami, karena secara logika bagaimana bisa Allah itu ada 3, atau bagaimana bisa dalam satu hakikat itu ada 3 pribadi. Nah, terkait masalah Onenes, menurut saya Onenes mempunyai hak untuk memberikan pendapat mengenai Allah Tritunggal, karena itu mungkin hasil refleksi dia, hasil dia menelusuri atau mempelajari tentang doktrin Allah Tritunggal. Cuma secara pribadi saya lebih sepakat, jadi bukan beda ya, saya sepakat bukan berarti saya juga menganut paham Allah Tritunggal itu atau mempercayai Allah Tritunggal itu, tapi saya mungkin lebih sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Athanasius, bahwa memang Allah itu dia satu hakikat tetapi 3 pribadi. Jadi memang Allah itu dia satu tetapi 3 pribadi, dan itu memang kalau untuk kita pahami secara analogi, mungkin tidak ada analogi yang tepat untuk menggambarkan tentang Allah Tritunggal, karena semua analogi itu berangkat dari ciptaan, sementara yang kita mau analogikan ini adalah Allah sang pencipta yang menciptakan. Kalau saya masalah Allah Tritunggal, mungkin teman-teman pernah mendengar salah satu pendeta, yaitu pendeta Dr. Stephen Tong, dia mengatakan kata seperti ini: ketika kita menyatakan bahwa Allah itu adalah kasih dan maha pengasih, jadi pertanyaan, bagaimana kasih itu dia berikan kepada ciptaan sebelum adanya ciptaan? Dengan asumsi itu atau pandangan itu, kemudian dia mengungkapkan bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal. Jadi kasih yang meluap-luap itu, kasih yang begitu besar, begitu melimpah, pada dasarnya sebelum diberikan kepada ciptaan, jadi ketiga pribadi ini saling mengasihi. Allah Bapa mengasihi Allah Anak, Allah Anak mengasihi Allah Kudus, Allah Kudus mengasihi Allah Bapa, dan Allah Kudus mengasihi
Allah anak. Itu salah satu argumen atau salah satu penjelasan, salah satu dasar yang dikemukakan oleh Pendeta Dr. Stephen Tong terkait masalah pembahasan kita ini tentang Allah Tritunggal, katakan Yesus. Dan ada juga beberapa alasan lain yang dari ayat-ayat dalam teks Alkitab. Nah, mungkin itu sedikit dari saya dan dari teman-teman lain. Kalau misalnya menurut saya juga sih kurang sepakat ya dengan si Cornelius ini, dengan konsepnya. Ya mungkin karena saya mungkin sudah menganut paham doktrin yang sudah melekat dalam diri saya kan. Ya, apa yang sudah ditanamkan sejak dini, otomatis itu juga yang biasa membekas dalam hati kita dan agak sedikit kita percayai. Walaupun saya juga sebenarnya menganggap bahwa konsep Allah Tritunggal ini sangat sulit untuk dinalar. Nah, karena seperti yang dikatakan teman saya tadi, bagaimana kita mau menalar Allah yang tidak terbatas melalui pikiran kita yang terbatas. Nah, kita tidak bisa menganalogikan hal seperti itu. Tapi kalau menurut pandangan saya sih secara pribadi, bahwa saya mempercayai adanya Allah itu dan pekerjaannya. Ya, bagaimana Allah memprakarsai membentuk dunia ini, kemudian Yesus Kristus melakukan tugas penebusan, dan Roh Kudus yang membimbing kita sampai saat ini. Nah, dalam konsep-konsep seperti itu, menurut saya itu yang lebih masuk akal sih menurut saya. Ya, karena mungkin itulah yang saya sebutkan tadi, bahwa itu merupakan doktrin yang paling umum yang sering diberikan kepada kita. Dan kalau misalnya masalah oneness ini, bagaimana ya kita mau mengungkapkannya ya, agak-agak sulit menurut saya, karena dia semacam gimana mengungkapkannya, Ya, tidak konsisten. Iya, tidak konsisten lah dalam mengungkapkannya, terutama dalam doktrinnya tentang Roh Kudus tadi. Nah, yang mengatakan bahwa bagaimana tadi tuh? Dia percaya bahwa bahasa roh itu sebagai salah satu syarat untuk kita bisa selamat. Tapi dia tidak percaya kepada Roh Kudus sebagai Allah. Nah, itu. Makanya saya bilang bahwa ini kayak bagaimana ya, dia tidak konsisten tentang ajaran yang dan pemikiran dia tentang konsep itu. Yang mungkin itu saya sih sedikit dari saya dulu. Ya, mungkin kalau saya melihat konsep Tritunggal juga, saya sebenarnya juga kayak bertolak belakang, karena saya juga agak saya sebagai orang teologi mungkin bisa berbicara tentang Tritunggal ini. Kalau saya ada sedikit kurang paham sepaham dengan konsep ini, tetapi itulah yang menjadi landasan orang Kristen. Ya, itu Athanasius yang konsepnya. Tapi kalau mau dilihat di dalam Oneness Pentekostalisme ini, dia kan berdasarkan pada akan berlawanan dengan doktrin Allah Tritunggal ini. Dia memberikan suatu hal yang klimaks tentang tentang Allah Tritunggal. Dia bilang hanya satu person yang bekerja, yaitu Allah itu sendiri yang berinkarnasi sebagai manusia, sebagai penolak dan sebagainya untuk bekerja, menjaga kehidupan manusia lah, ciptaannya, menjaga semua keciptaannya. Dia berinkarnasi. Jadi kalau dia di sini Oneness kayak lebih logis sebenarnya. Logis kalau kita lihat logis sedikit. Kata juga Oneness juga banyak mempengaruhi kristologi sistematika. Mungkin banyak yang dia pengaruhi di dalamnya, karena dia beranggapan bahwa sebutan Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus itu hanya sebutan dari Allah saja sebagai inkarnasinya, bukan berarti dia berbeda dengan Anak dan Roh Kudus. Itu kalau menurut saya itu melihat konsep
Onenes ini, dan Onenes melihat konsep Athanasius. Saya pikir ada suatu apa bertolak belakang dengan Athanasius, karena dia percaya bahwasannya itu kan Allah itu hanya satu person lah, cuma dia hanya berinkarnasi menjadi manusia. Menurut saya. Ya, baik. Ketika kita mendengar sebuah penjelasan mengenai dari pandangan Athanasius dengan juga dari konsep Onenes ini semacam kayak bertolak belakang ya. Nah, dan kemudian ketika kita memahami konsep ini juga yang menjadi juga paham kita sekarang bahwa Allah itu adalah satu ya. Dan kemudian banyak pertanyaan di luar sana bahwa pandangan ini tentang Trinitas ini mengatakan bahwa Kristen itu menyembah 3 Allah, dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, bukan Tuhan atau juru selamat. Bagaimana pandangan kakak mengenai hal tersebut? Kalau misalnya memang sih kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa banyak orang yang akan menanyakan, terutama dari luar Kristen, dan menanyakan tentang konsep-konsep seperti itu, karena adanya mungkin karena dia belum terlalu mendalami tentang kekristenan itu sendiri, sehingga dia menganggap bahwa orang Kristen itu punya 3 Allah ya, karena kan kita kan sering Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Nah, tetapi dan itulah konsep kita dalam kekristenan, bahwa sebenarnya di Kristen itu kita tidak mengenal 3 Allah, tapi hanya satu Allah saja yang esa melalui 3 pekerjaan itu, sebagai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dalam periode tertentu semua itu mempunyai pekerjaan masing-masing ya. Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Anak yang sebagai penebus, dan Roh Kudus sebagai pembimbing dan penuntun kita sekarang ini. Nah, kemudian apa tadi yang kedua? Yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, Dia itu Nabi. Nah, sebenarnya sih pertanyaan ini sih memang kita bisa bagaimana ya? Karena ada seorang murid juga yang pernah bertanya kepada Yesus pada waktu itu tuh, siapakah aku ini? Nah, siapakah aku ini? Siapakah Yesus ini menurut dia tuh? Nah, jadi kalau kita nalar secara pikiran kita sih, Yesus itu mau mengungkapkan kepada kita bahwa bagaimana kita memandang Yesus itu. Apakah kita mau memandang dia sebagai nabi atau bagaimana? Tapi dalam konsepnya Yesus itu bisa juga sebagai nabi, bisa juga sebagai Allah, dan apalagi sebagai guru, nah, sebagai juru selamat, sebagai dokter. Karena semua pekerjaan seperti itu Yesus lakukan ya. Kalau itu menurut saya Ya, kalau saya secara pribadi sebenarnya dia sulit untuk dimengerti. Dia sulit dimengerti bukan berarti kita tidak bisa mengerti tentang Allah Tritunggal ini. Salah satu kelebihan menurut para pakar agama Kristen, menurut teolog dan pendeta ya, salah satu katanya kelebihan dari kekristenan adalah karena Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Jadi bukan kita sebagai ciptaan, sebagai manusia yang ingin berusaha mengenal Allah, karena itu akan mustahil kita bisa mengenal Allah secara keseluruhan. Tetapi justru Allah lah yang datang menyatakan diri kepada manusia dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus yang juga kita percaya sebagai Tuhan, sebagai Guru, seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi, sebagai juga juru selamat. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwa Yesus itu misalnya dia bukan Tuhan, dia hanya nabi misalnya. Atau bahkan juga akan ada yang mengatakan saudara-saudara kita di Muslim kan misalnya mengatakan bukan Yesus yang disalib, bukan Nabi Isa yang disalib, tetapi orang yang memiliki kemiripan seperti Yesus. Nah,
kita mempelajari atau mengatakan sesuatu tanpa mempelajarinya lebih mendalam lagi. Untuk itu memang perlu kita sebagai orang Kristen sendiri dan juga orang-orang di luar sana yang mungkin juga bukan Kristen untuk mendalami tentang kristologi ini atau ajaran tentang Yesus ini. Karena kristologi ini kan pasti akan berkaitan dengan soteriologi tentang keselamatan atau tentang eskatologi, misalnya tentang akhir zaman. Semua akan berkaitan. Kalau dalam mata sistematika kan seperti itu, ada angelologi, ada eklesiologi, dan logi-logi yang lain. Pertanyaan kan dibilang tadi pertanyaannya tentang Yesus adalah seorang nabi. Kan saya juga hidup di kalangan yang banyak Islam lah, tempat tinggal saya, dan sempat kita ditanya dengan seorang ustadz lah. Dia bertanya seperti ini, apakah memang orang Kristen itu menyembah Tuhan? Dan dia bilang juga, itu kan kalau di kami di Islam itu Yesus itu hanya orang nabi biasa lah, utusan lah dari Allah. Dan dia tanya simpel sih jawabannya. Kalau kau mau tahu tentang Yesus dan Allah Tritunggal ini, kau harus menganut agama saya dulu. Tidak mungkin hanya sekedar melihat secara abstrak saja di konsep-konsep orang Kristen. Jadi kita membuat kesalahpahaman di dalamnya. Jadi saya pikir juga agak logis jawabannya, karena kalau mau kita mau lihat saja saya juga bisa katakan kalau orang Kristen itu menyembah tiga Tuhan, tapi ketika saya mempelajari lebih dalam lagi tentang konsep tersebut, itu tidak. Dia mempercayai maksudnya itu Allah itu hanya satu, tapi ada instansi yang berbeda. Sama juga yang dikatakan Onenes. Onenes kan juga berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi dia katakan itu hanya satu inkarnasi saja. Jadi kalau mau dibilang, ya itu juga mungkin saya masih pegang sampai sekarang. Kalau kamu mau katakan saya orang Kristen itu menyembah tiga Tuhan lah, orang kafir lah, apa lain sebagainya. Kalau kamu mau tahu lebih dalam, ya kau harus menganut ajaran saya dulu, ya kan. Dan saya juga bisa katakan ke mereka kalau kalian juga sebenarnya salah, tapi karena itu hanya suatu pandangan luar saja lah. Kalau menurut saya melihat secara konsepnya ini, mereka begini ya, kita orang Allah, kita orang kafir, tapi itu tidak bisa lepas dari kita. Kalau menurut dari pandangan-pandangan orang lain, kita tetap diserang dengan hal itu. Karena apa juga, konsep Tritunggal ini susah dinalar oleh orang lain, kendati mereka orang yang dalam Kristen lah atau non Kristen, karena penjelasannya kayak lebih rumit untuk ditangkap oleh pemikiran manusia. Mengapa kita sering diserang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Kenapa juga kita sering diserang-serang oleh orang Kristen lah? Kerohanian pada saat itu, tapi dia juga maksudnya mau di situ saya sangatnya tadi kenapa saya katakan bahwa dia memberikan manusia itu kebebasan untuk berekspresi, bagaimana kita untuk mengenali dia. Nah, kita bertanya siapakah sebelumnya. Nah, jadi kita bebas memandang dia, apakah kita mau memandang dia sebagai teman kita atau sahabat kita. Nah, tapi kalau menurut saya dalam Kekristenan itu kita tetap memegang bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nah, kalau saya secara pribadi, saya memandang Yesus sebagai sahabat saya, ya, yang mungkin bisa sangat dekat begitu. Saya mau berbicara dengan dia terserah berdua bagaimanapun, karena itulah cara pandang saya terhadap Yesus, bahwa dia itu dekat dengan saya, dia adalah sahabat saya. Nah, mungkin ada teman-teman yang memandang Yesus itu Yesus itu sebagai guru. Nah,
penyakit yang sangat luar biasa. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan dia lewat kesembuhan. Nah, akhirnya dia bilang, oh Yesus ini adalah seorang penyembuh. Nah, kan saya bilang dia ini luar biasa sebenarnya. Ya, bisa dibilang dia seorang filsuf yang hebat. Nah, Kan di saat dia berkata kepada mama bertanya kan, dia bilang, siapakah aku? Kan di sini Yesus sedang iya. berfilsafat kan. Dia berkata, jadi kita diberikan semua, kita sebagai murid-muridnya diberikan juga hak bebas untuk menginterpretasikan siapa dia. Jadi saya juga pegang hal tersebut. Saya sepaham juga dengan kakak tadi, karena dia memberikan kita hak bebas menginterpretasikan siapa dia. Jadi saya anggap itu siapa? Yesus ini sebagai mama saya yang baik, karena dia setiap ada saya masalah pasti dia datang, pasti dia menolong saya apa dan lain sebagainya. Kan sifatnya Yesus juga kan seperti itu kalau menurut saya. Saya melihatnya seperti itu. Ya, mungkin jadi jelas ya bahwa bagaimana itu Yesus adalah seorang nabi, namun yang sudah jelas bahwa mengenai tentang Yesus tadi yang ada bukan adalah seorang nabi, bukan Tuhan, dan seorang juru selamat bagi kita semua ya. Mungkin itu saja sekian dari bahasan kita pada saat ini. Dapat disimpulkan bahwa konsep Oneness ini merupakan suatu konsep yang berlawanan tentang konsep Trinitas yang juga menjadi paham kita sekarang ini. Jika kita melihat konsep Oneness ini yang merupakan suatu paham baru, ketika ia masuk di dalam suatu paham kita, itu dapat kita terima, tapi bukan berarti Tidak diterima juga sih. maksudnya begini, kita bisa melihat Menghargai, kita menghargai ya, pandangannya. tanpa menghilangkan apa yang menjadi paham kita saat ini. Saya juga kan tadi kan kita berbeda beda ajaran, tapi apa tujuan kita itu tetap sama kan. Makna yang kita berbagai konsep, maknanya itu tetap sama kepada itu sendiri. Karena kita diajar oh konsepnya ini, kan ajarannya kita ini oh begini dia, tapi pasti dia begini, katoliknya begini, tapi apa tujuan kita tetap sama. Menurut saya. Apakah masih ada yang bisa tanya? Oke, sorry agak full jadi ya setengah mati sekarang. Seperti yang dibilang teman saya tadi, juga saudara yang tadi, bahwa konsep Oneness ini tidak bisa disalahkan juga untuk dia melakukan pendapat tentang kristologi, tentang Roh Kudus ataupun Allah Bapa, ataupun konsep Tritunggal, pandangannya terhadap konsep Tritunggal. Dan memang orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu tetap kita tetap hargai, tetap kita dengarkan. Dan juga sebagai orang Kristen kita harus mempersiapkan pemikiran kita secara akademik, intelektual, dan juga mempersiapkan mental, bahkan mungkin juga iman. Karena tidak kemungkinan orang-orang seperti Oneness yang mempunyai pemahaman yang sedikit berbeda dengan kekristenan bisa saja muncul ke depannya, atau bahkan bisa saja muncul dari orang-orang teologi yang pernah belajar teologi, mungkin ada pemikiran yang mungkin berbeda jauh dari kekristenan atau kasarnya terkadang menentang kekristenan. Tapi ya sebagai orang Kristen kita intinya tak berdoa dan berjaga-jagalah. Nah, terima kasih. Intinya ya, kita menghargai mereka. Coba kita posisikan diri kita berada di hadapan mereka, kan otomatis saya tidak akan setuju dengan konsep yang kita anut sekarang. Tapi kan tujuan kita kan cuma satu, untuk berusaha, sebenarnya kita berusaha untuk mengenal siapa itu Tuhan, walaupun dengan cara yang berbeda, berbagai macam konsep. Mungkin ada puluhan ribu atau ribuan konsep yang ada di dunia tentang bagaimana menalar siapa itu Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa konsep saya yang paling benar. Kita tidak bisa sampai pada bahwa inilah konsep yang paling benar, ini yang paling final, yang harus kalian percaya. Tidak seperti itu. Ya,
seperti yang kita bincang-bincangkan tadi, bahwa untuk menalar Tuhan itu tidak bisa. Ya, pikiran kita itu sangat terbatas untuk menalar sesuatu yang tidak terbatas. Ya, yang transenden tidak terdapat di pikiran. Oke, mungkin itu saja dari saya sih. Jadi ketika kita melihat dari konsep dari pandangan dari kedua ini, dapat dikatakan bahwa dengan adanya kedua pandangan ini kita diberi untuk tetap saling menghargai meskipun hadirnya sebuah pandangan-pandangan yang ada. Jadi mendengar dari ketiga penjelasan kakak tadi bahwa orang Kristen menggunakan konsep Athanasius karena banyak hal dan berlandaskan pada Alkitab. Ya, di penghujung podcast kita saat ini, Kak, sungguh luar biasa perbincangan kita saat ini. Ya, banyak hal dan banyak pendapat, pandangan yang kita telah pelajari pada saat ini, kita telah bincangkan saat ini. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang kakak sudah sempatkan pada kami saat ini, dan terima kasih untuk waktunya sudah bisa menjadi narasumber kami pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak dalam setiap langkah kehidupannya, dan sampai ketemu di lain waktu, Kak. Ya, demikianlah podcast dari kami. Saya Karismati Kolo. Saya Femian Novita Izin mengundurkan diri. dari hadapan kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.